Pengertian perkembangan sosial dan emosional menurut Rick Erikson. Teori perkembangan psikososial. Rick Erikson menjelaskan bahwa setiap individu berjuang melakukan pencarian identitas diri dalam tiap tahap kehidupannya. Bagaimana individu berkembang secara sosial dan emosional dalam 8 tahap kehidupan. Untuk peserta didik di sekolah dasar, tahapan yang paling relevan adalah tahap ketiga dan keempat. Menurut Hurlock, Hal Barat 159, pada masa akhir kanak-kanak 6-12 tahun, minat bermain anak beralih dari permainan imajinatif ke permainan terstruktur dengan aturan jelas. Mereka lebih suka bermain dalam kelompok, menikmati kompetisi, dan mulai tertarik pada keterampilan spesifik seperti menggambar atau olahraga. Jenis kegiatan bermain. Permainan fisik, seperti sepak bola, lompat tali, dan bersepeda. Permainan konstruktif, seperti membangun dengan balok atau menggambar. Permainan sosial, seperti bermain sekolah-sekolahan atau dokter-dokteran. Permainan berbasis aturan, seperti catur atau monopoli. Manfaat bermain, meningkatkan keterampilan sosial, kognitif, fisik, serta membantu anak mengelola emosi dan belajar kerjasama. Tahapan menurut Erik Erikson 1. Tahap inisiatif versus rasa bersalah. Usia 3-6 tahun. Anak mulai lebih aktif dalam mengeksplorasi dunia, bermain peran, dan mengembangkan inisiatif sendiri. Jika anak didukung dalam inisiatifnya, mereka akan merasa percaya diri. Jika anak disalahkan atas inisiatifnya, mereka bisa mengalami rasa bersalah dan takut untuk bertindak. 2. Tahap kerajinan versus rasa rendah diri. Usia anak 12 tahun, anak mulai bersekolah dan belajar keterampilan akademik serta sosial. Jika anak diberi kesempatan untuk berhasil dalam tugas-tugasnya, mereka akan merasa bangga dan percaya diri. Jika mereka sering gagal atau dikritik tanpa dukungan, mereka bisa merasa rendah diri dan kurang percaya diri. Pengelompokan sosial dan perilaku sosial menurut Hurlock. Menurut Hurlock dalam bukunya Developmental Psychology, A Lifespan Approach, pada tahap ini, anak mulai memahami norma sosial, mengembangkan hubungan dengan teman sebaya, dan menunjukkan berbagai perilaku sosial. Pengelompokan sosial dan perilaku sosial pada masa akhir kanak-kanak. Jenis kelamin. Anak laki-laki lebih suka bermain dengan sesama laki-laki. Begitu juga dengan anak perempuan. Minat dan kegiatan. Kelompok terbentuk berdasarkan hobi atau aktivitas yang disukai. Misalnya, kelompok pecinta sepak bola atau kelompok anak yang suka menggambar. Status sosial, anak-anak mulai mengenali status dalam kelompok seperti pemimpin dan pengikut, teman sebaya. Hubungan pertemanan menjadi lebih penting, dan anak mulai menunjukkan kesetiaan terhadap teman-teman. Squires et al. 2002 membagi perkembangan sosial emosi anak menjadi 7 dimensi, yaitu self-regulation, compliance, communication, adaptive functioning, autonomy, affect, interaction. 1. Self-regulation, pengaturan diri. Ini tentang bagaimana anak belajar mengendalikan emosi dan perilaku mereka sendiri. Misalnya, anak bisa menahan diri untuk tidak marah saat tidak mendapatkan mainan yang diinginkan. 2. Compliance, kepatuhan. Ini tentang bagaimana anak belajar mengikuti aturan dan instruksi dari orang dewasa. Misalnya, anak patuh ketika diminta untuk membersihkan mainan. 3. Communication, komunikasi. Ini tentang bagaimana anak belajar berkomunikasi dengan orang lain secara efektif. Misalnya, anak bisa mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata, anak bisa meminta bantuan ketika membutuhkan. 4. Adaptive functioning, fungsi adaptasi. Ini tentang bagaimana anak belajar beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan menghadapi tantangan. Misalnya, anak bisa menyesuaikan diri dengan suasana baru. 5. Autonomi, kemandirian. Ini tentang bagaimana anak belajar menjadi mandiri dan bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Misalnya, anak bisa makan sendiri. 6. Affect, emosi. Ini tentang bagaimana anak belajar memahami dan mengekspresikan emosi mereka sendiri. Misalnya, anak bisa mengenali perasaan sedih, marah, senang, dan takut. 7. Interaction, interaksi. Ini tentang bagaimana anak belajar berinteraksi dengan orang lain, baik dengan teman sebaya maupun orang dewasa. Pola emosi pada akhir masa kanak-kanak, sekitar usia 6-12 tahun, mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan masa kanak-kanak awal. Berikut beberapa ciri utama pola emosi pada tahap ini. 1. Lebih stabil dan terkendali. Anak-anak mulai belajar mengendalikan emosi mereka dibandingkan dengan masa kanak-kanak awal. Mereka tidak mudah menangis atau marah secara tiba-tiba seperti sebelumnya. 2. Respons emosi lebih realistis. Anak-anak memahami bahwa tidak semua situasi memerlukan reaksi emosional yang berlebihan. Mereka mulai menunjukkan respons yang lebih sesuai dengan keadaan. 3. Meningkat
meningkatnya kesadaran sosial. Mereka mulai memahami bahwa emosi mereka dapat memengaruhi orang lain. Oleh karena itu, mereka belajar menyembunyikan atau menahan emosi tertentu dalam situasi sosial tertentu. 4. Perbedaan emosi berdasarkan jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung diajarkan untuk lebih menekan emosi mereka, seperti menangis. Sementara anak perempuan lebih diperbolehkan mengekspresikan emosi mereka. 5. Pengaruh lingkungan dan pendidikan. Pola emosi anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Pengalaman sosial mulai membentuk cara mereka mengekspresikan dan mengelola emosi. 6. Munculnya rasa malu dan harga diri. Anak-anak mulai merasakan emosi sosial seperti malu, bangga, atau bersalah berdasarkan bagaimana orang lain menilai mereka. 7. Ketakutan yang lebih rasional. Jika pada masa kanak-kanak awal anak lebih takut pada hal-hal imajinatif, misalnya monster di bawah tempat tidur, pada akhir masa kanak-kanak ketakutan mereka lebih realistis, seperti takut gagal di sekolah atau tidak diterima oleh teman-teman. Secara keseluruhan, akhir masa kanak-kanak adalah periode penting dalam perkembangan emosional, di mana anak mulai belajar mengendalikan dan memahami emosi mereka dengan lebih baik dalam konteks sosial.